ingin selalu menciptakan ekspresi senyum. Ini adalah kisahku dan kisah bisnis cateringku. Assalamualaikum semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian baik ya. Ketemu lagi dengan keluarga Haria. Hari ini aku akan bercerita tentang bagaimana aku memulai bisnis catering ini. Jadi, sekitar 10 tahun yang lalu, suamiku kerja di Ahas sebagai montir. Di situ aku merasa galau sekali karena uang belanjaku yang selalu kurang. Aku mulai memutar otak bagaimana caranya agar aku bisa berpendapatan, tetapi anak-anakku tetap berada di bawah pengawasanku. Waktu itu aku baru memiliki 3 orang anak, Mas Aden, Mas Beben, dan Mas Jendra. Pada waktu itu, hartaku satu-satunya adalah mas kawin pemberian suamiku. Jadi aku putuskan untuk menjual mas kawin yang berupa cincin itu untuk membuka usaha. Uang hasil penjualan cincin itu waktu itu senilai Rp500.000. Aku belikan untuk alat-alat masakku. Aku pilih yang murah-murah saja. Aku bikinkan banner dan sisa uangnya aku jadikan modal untuk orderan pertamaku. Pada awalnya orderan masih sangat sepi. Pada suatu saat di sekolahan anakku ada pesta Tupperware. Di situ aku mulai tertarik untuk ikut bisnis Tupperware. Jadi selama 1 tahun aku ikut bisnis Tupperware, menjadi manajer Tupperware. Tapi di situ aku mulai galau lagi. Untuk keuanganku sudah tertopang dengan baik, tapi aku galau tentang anak-anakku yang semakin lama semakin aku sering tinggalin. Akhirnya aku lepaskan bisnis Tupperware itu dan aku kembali fokus dengan bisnis cateringku. Dan alhamdulillah semakin hari semakin ramai. Pada akhirnya suamiku keluar dari Ahas dan fokus untuk membantuku bisnis catering. Pada awalnya selain membantuku nganter-nganter kue dan pesanan catering, suamiku buka bengkel di depan rumah, usaha kecil-kecilannya. Tapi karena cateringku yang semakin ramai, jadi suamiku sibuk sekali untuk mengantar-ngantar pesanan. Akhirnya bengkel pun terbengkalai, pelanggan kabur, dan akhirnya kita putuskan untuk menutup saja dan kita fokus untuk bisnis cateringnya. Dan alhamdulillah semakin hari usahaku semakin lancar. Banyak sekali orderan kue ulang tahun, catering, snack-snack, dan buket-buket juga aku terima order ya guys. Jadi selama 10 tahun ini banyak sekali suka duka tentang bisnis catering. Yang paling terkenang waktu itu aku pernah menerima orderan sebanyak 2000 box untuk snack acara pengajian, dan aku salah hari dong. Harusnya orderan buat tanggal 17, tapi tanggal 16 aku udah ready. Waktu itu rasanya luar biasa sekali ya guys ya. Sudah capek tenaga, capek pikiran, capek modalnya, harus bikin ulang besok harinya. Alhamdulillah aku punya tim yang hebat. Jadi mereka siap, dan selalu siap untuk tempur, menghajar orderan. Terima kasih timku, I love you selalu. Dan beberapa saat kemudian tragedi terjadi kembali. Jadi waktu itu aku punya pelanggan kue kering yang belinya itu beratus-ratus toples untuk dijual lagi ya guys ya. Jadi dia resellerku yang pertama kalinya. Tapi sayang sekali ada bakery sebelah yang menawari harga jauh lebih murah. Akhirnya dia mengambil ke bakery sebelah itu, dan ternyata apa? Bakery sebelah cuma mau mematahkan hargaku saja. Setelah
dia mendapatkan orderan yang banyak, tidak dia kerjakan guys. Dan yang punya toko akhirnya kebingungan dong. Setelah nego-nego, akhirnya kita putuskan aku mau dengan harga seperti bakery sebelah, tapi dengan kualitas yang berbeda. Dan apa hasilnya? Setelah diantarkan ke konsumen komplain dong guys, dan kueku dikembalikan. Itu karena kesalahanku ya guys, karena aku belum dewasa dalam menghadapi masalah dan dalam menghadapi persoalan dalam berbisnisan. Tetapi alhamdulillah dibanding cerita sedihnya, cerita bahagianya lebih banyak ya guys ya. Selain cerita sedih, cerita bahagia, ada juga cerita lucu dong guys. Suamiku sering sekali mengalami salah antar kue, karena kuenya yang diantar banyak. Jadi kadang-kadang kuenya ada yang tertukar, ada yang salah alamat, dan seringkali juga nyasar-nyasar. Alhamdulillahnya dari bisnis catering ini aku jadi banyak sekali teman-teman baru, orang-orang baik, pelanggan yang baik, jadi kayak saudara. Alhamdulillah ya guys ya. Jadi intinya aku bersyukur sekali aku bisa menjalankan bisnis ini. Aku dapat terus mengawasi anak-anakku dan keuanganku tidak bermasalah lagi. Mungkin bisnisku tidak sesukses bisnis kalian ya guys, tapi aku sudah sangat bersyukur sekali. Ini sudah lebih dari cukup buatku dan keluargaku. Bisnisku lancar terus sampai akhirnya COVID datang guys. Setelah virus itu datang menghampiri kita, lambat demi lambat bisnisku mulai sepi. Tetapi alhamdulillah masih tetap jalan ya guys ya. Bisa untuk makan, bisa untuk bayar sekolah anak-anak, dan semua kebutuhan masih bisa tercover. Tapi tidak bisa seperti dulu sebelum COVID. Alhamdulillah sekarang mulai banyak saingan ya guys. Jadi semua orang ingin bisnis catering juga. Semoga kalian semua sukses ya guys ya. Pokoknya jalani bisnismu dengan semangat, layani pelanggan dengan baik, dan kejujuran adalah yang utama. Insya Allah bisnismu akan semakin jaya. Jangan lupa jaga kualitas ya guys ya. Kayaknya itu dulu ya guys yang bisa aku ceritain tentang cateringku. Ini aku lagi ngerjain 80 box nasi seharga Rp20.000 per boxnya. Tapi aku tidak akan cerita banyak tentang orderan hari ini ya guys. Ini adalah order dari pelanggan setiaku yang baru pindahan rumah. Ini untuk acara syukuran pindahan rumahnya ya guys. Semoga rumah barunya nyaman, selalu diberikan kebahagiaan, dan selalu harmonis keluarganya. Amin. Jadi untuk mengerjakan 80 nasi box dibutuhkan 8 kg beras, 8 kg ayam, Rp30.000 tempe, sayur-sayur totalnya tadi aku beli Rp50.000. Untuk perbumbuan bisa cek di dashboard ya guys. Yang belum subscribe minta tolong dicengklung dulu tombol subscribe-nya ya guys. Nyalakan tombol notifikasinya dan jangan lupa ceklok juga untuk tombol like-nya. Yang mau tanya-tanya bisa langsung di komen saja. Insya Allah akan selalu bales, karena komennya tidak terlalu banyak, hanya 1-2 saja. Yang menonton pun tidak begitu ramai. Jadi syukuri apa yang ada. Lanjut bercerita tentang catering lagi. Jadi untuk mengerjakan orderan, aku tidak pernah pergi ke pasar ya guys. Itu kenapa aku tidak membuat video belanja, karena aku semuanya pesen online saja guys. Jadi lebih murah, lebih mudah, dan hemat waktu ya guys. Semua yang dipesan
sudah sesuai request, sudah berlangganan, jadi tidak mungkin diberi bahan yang tidak fresh. Semua-muanya aku tinggal WA, nanti Bakule tinggal nganter saja. Dari bumbu, beras, dus, bahan-bahan roti, semua-muanya. Bahkan aku juga jarang sekali ketemu dengan pelanggan ya guys. Mereka pesen juga via online saja. Biasanya aku terima pesanan lewat WA, nanti pak suami yang antar. Yang antar pun tidak mesti ketemu dengan yang pesen, karena kadang mereka kasih buat saudara-saudara kesayangannya, mereka kasih buat teman-temannya, mereka kasih buat gurunya, ada juga yang kasih buat pacarnya. Ada banyak cerita di balik orderan ya guys. Jadi aku sangat happy ya guys bisa menjembatani tali kasih di antara mereka. Semoga berkah barokah ya guys. Banyak juga yang order dari luar negeri ya guys. Mereka kebanyakan pekerja di sana yang mau kirim-kirim untuk keluarganya yang ada di Indonesia. Happy sekali ya guys. Bahkan aku pernah dimintain tolong juga untuk membelikan hadiah-hadiah. Ada sepeda, ada emas, ada bunga, ada buket. Pokoknya gemes-gemes sekali. Aku ikut bahagia ya guys, bisa membuat orang-orang menjadi happy. Itu kenapa jargonku ingin selalu menciptakan ekspresi senyum. Kapan-kapan lagi ya guys ya. Semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa bantu like, share, dan komen. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.